Senin malam 26 Juni 2023, Habib Bahar bin Smith menjadi tokoh agama yang memimpin masa aksi untuk bersuara penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga pemimpinnya Panji Gumilang. Di situ disebutkan juga bahwa Habib Bahar bin Smith ini menginginkan adanya penutupan dari Pondok Pesantren Al Zaitun hingga ia menyatakan menyanggupi untuk mengajak santri-santri tersebut pindah ke pondok pesantren miliknya jika Pondok Pesantren Al Zaitun ini ditiadakan ataupun juga ditutup begitu. Lantas seperti apa sebenarnya pemikiran dari Habib Bahar? Kita akan langsung tanyakan. Saya sekarang sudah berada di kediaman Habib Bahar. Kita akan langsung tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tiara apa kabar? Sehat juga, alhamdulillah, Habib. Kemarin kita dengar sama-sama bahwa ada aksi yang terjadi di depan sekitaran Patung Kuda ya, Habib, ya. Senin malam kita lihat juga video yang beredar, Habib sempat berorasi di sana, ternyata juga dengan penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ingin tahu desakan yang kemudian ini membuat Habib kemudian untuk bersuara malam itu apa, Habib? Jadi kewajiban kita satu, kami ini para mudir, para pemimpin pondok pesantren. Dua, kami memiliki murid. Tiga, kami sebagai dai. Empat, dan kami sebagai putra bangsa Indonesia. Kami tidak rela, kami tidak ridha dengan segala macam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Jadi karena ketidakrelaan dan ketidakridhaan itulah sehingga hati menggerakkan langkahan kaki kami untuk hadir pada acara kemarin, yakni dengan agenda bubarkan Az-Zaitun secara permanen dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tawar-menawar, sebab ini masalah kesesatan, dan yang disesatkan mending kalau sesatnya sendiri. Kalau sesatnya sendiri nggak ada masalah, mungkin dia sendiri yang sesat. Udah sesat dan menyesatkan. Dan yang disesatkan adalah anak-anak bangsa kita sendiri. Nah itu kita nggak ridho, kita nggak rela melihat itu. Makanya karena kita masih taat kepada hukum, masih patuh kepada hukum, padahal bisa saja main hakim sendiri. Tapi kita masih taat kepada hukum sehingga kita datang kemarin ke Kemenak, kemudian melanjutkan aksi ke Menko Polhukam untuk menyuarakan apa yang kami sampaikan, untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi ini dan meminta satu hal tambahan. Karena kan Menko Polhukam 3 kan itu. Jadi sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada Mahfud MD. Seperti yang sudah Habib sampaikan. Iya, di orasi kan saya bilang. Saya berikan apresiasi kepada Mahfud MD, kepada Ridwan Kamil, Bareskrim Polri yang telah membentuk tim investigasi dengan 3 itu, kalau nggak salah. 1, sanksi pidana. 2, sanksi administrasi. 3, kondusivitas. Nah, 2 ini bagus, tapi kurang. Ya ini tidak sesuai dengan harapan umat, harapan masyarakat, harapan rakyat. Sanksi administrasi dan juga sanksi pidana itu sendiri. Ya, kurang. Kurangnya menurut apa? Habib yang kurang apa? Yang kurang adalah tutup permanen. Itu yang diminta dari karena kalau kemarin. Karena kalau sanksi administrasi kan hanya bayar denda saja. FPI aja bisa kok dibubarkan secepat kilat. Masa mereka bisa bubarkan Az-Zaitun yang jelas-jelas sesat? Oke. Bagaimana jika ada statement bahwa ini yang bermasalah sebenarnya pimpinannya saja, santri-santri ini maksudnya akan tidak turut berdampak, mereka akan dirugikan dengan adanya penutupan itu? Ada satu kaidah. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Kan begitu. Saya tanya Mbak Tiara sekarang. Kepala sama ekor, kalau kepala ke kanan, ekor kemana? Ikut ke kanan juga. Kalau kepala ke kiri? Mengikuti artinya ya. Ekor kemana? Ikut ke kiri. Ke kiri kan? Itu yang dimaksudkan. Nah, jadi kalau kepala rusak, pemimpin rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Nah, pemimpin pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya.
seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Maka otomatis semua santri-santri saya, baik yang ada di pondok atau yang ada di luar, mazhabnya sama, Syafi'i. Kemudian manhajnya Thariqah Ba'alawi, Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Jadi semua kan tergantung pemimpinnya. Nggak bisa. Kalau mau dibilang, oh itu kan Panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu, Habib. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya, udah saya nyatakan gratis. Pesantren-pesantren yang lain akan saya suruh, kami akan bermusyawarah. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di Jawa Barat khususnya. Ayo, kami siap tampung. Memandang dari kinerja tim investigasi ini, sejauh ini Habib melihatnya seperti apa? Sudah on track atau? Tim investigasi bagus. Cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget tuh. Gregetnya di mana? Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin. Gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana ulama begitu modelnya? Bukan ulama, bukan pimpinan pondok pesantren. MUI, kan Panji kan bilang MUI kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan? Kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir. Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayun lah atau apalah. Yakni inilah dengan MUI. Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat masyarakat Indonesia. Yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Kalau yang saya lihat intinya satu, dari sekian banyak itu pola pikirnya dia dari TV One, dari dia live atau apa itu, pola pikirnya dia yakni seperti yakni ikhtilat bainal mar'a wal bercampur laki-laki dan perempuan, ya kan? Dalam shalah, dalam soft salat bercampur laki-laki dan perempuan. Itu satu. Kemudian yang kedua yakni istahalluz zina bil kafaro, menghalalkan zina dengan membayar denda, membayar kafaro. Berapa juta saya nggak tahu itu. Dan benar atau tidaknya itu tim investigasi yang tahu.